buku Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7 tahun 2021. Bab 1, Hakikat Ilmu Sains dan Metode Ilmiah. Subbab D, Pengukuran, Part 2. Kira-kira bagaimana ya pengukuran yang dilakukan di masa lampau? Yuk kita simak sejarah pengukuran panjang. Sejarah pengukuran yang pertama kali dimulai pada abad ke-6 sebelum Masehi di Mesir, yakni pengukuran panjang dengan menggunakan satuan cubit, yaitu panjang lengan Raja Fir'aun, dan 1 inci menunjukkan lebar ibu jari. Pada 800 tahun sebelum Masehi, di Mesir dan Yunani mulai digunakan satuan 1 kaki untuk mengukur panjang. Pengukuran dengan sistem ini berkembang terus ke Inggris dan negara-negara Eropa lainnya sejak tahun 1400. Namun banyak menimbulkan masalah karena ukuran tubuh yang digunakan tidak sama. Sistem metrik baru disahkan pertama kali di Prancis pada 1799, di mana 1 meter sama dengan 1/10 juta kali 1/4 jarak dari kutub utara ke kutub selatan. Wah, jauh sekali ya jarak kutub utara ke kutub selatan. Di beberapa negara di Eropa masih dijumpai penggunaan ukuran kaki dan inci, terutama digunakan oleh orang-orang yang sudah tua. Mereka juga menggunakan satuan pound untuk berat. Adapun di Amerika, digunakan satuan untuk panjang yaitu mil. Sebagai seorang ilmuwan yang melakukan pengukuran, kita perlu memiliki keterampilan mengubah satuan sesuai dengan satuan yang diakui secara internasional. Kata lain mengubah satuan ini adalah mengonversi. Misalnya, kita mengukur panjang suatu kertas adalah 32 cm. Dan lebarnya adalah 28 cm. Sementara itu, kita diminta untuk menyatakan kedua besaran itu dalam satuan meter sebagai satuan internasional. Kita dapat menggunakan tangga konversi panjang sehingga dapat diperoleh panjang dan lebar dalam meter. Bayangkanlah ada 6 anak tangga yang akan kalian naiki. Pada lantai pertama adalah satuan milimeter, disingkat mm dengan huruf kecil. Kemudian kalian melangkah naik ke anak tangga yang pertama. Disitulah sentimeter, disingkat cm dengan huruf kecil. Naik ke anak tangga kedua yaitu desimeter, disingkat dm dengan huruf kecil. Lalu naik ke anak tangga yang ketiga adalah meter, disingkat M dengan huruf kecil. Lalu naik ke anak tangga yang keempat, dekameter, disingkat dam dengan huruf kecil. Selanjutnya naik ke anak tangga yang kelima, hektometer, disingkat HM dengan huruf kecil. Dan berikutnya naik ke anak tangga yang keenam, yaitu kilometer, disingkat KM, huruf kecil. Setiap naik 1 anak tangga, maka akan dibagi dengan 10. Dan ketika turun 1 anak tangga, maka akan dikali 10. Maka, berapa meter panjang dan lebar kertas pada pertanyaan di pembahasan sebelumnya? Mari kita bahas bersama. Panjang kertas 32 cm. Lebar kertas 28 cm. Maka perlu kita ingat anak tangga sentimeter memerlukan 2 kali naik anak tangga agar dapat mencapai meter. Ingat ya, pijakan pertama sebelum menaiki anak tangga adalah milimeter. Kemudian kalian naik 1 tangga pada sentimeter. Dari sentimeter, naik 1 kali menuju desimeter. Kemudian naik lagi menuju meter. Terbayangkan kalian harus 2 kali menaiki anak tangga. Dan ingat, jika naik 1 anak tangga,
maka dibagi 10. Maka jika 2 kali naik anak tangga, dibagi 10 lagi, menjadi 100. Mari kita coba. Panjang 32 cm dibagi 100, sama dengan 0,32. Maka 32 cm sama dengan 0,32 meter. Kemudian lebar 28 cm. Kita bagi 100. Hasilnya sama dengan 0,28. Artinya 28 cm sama dengan 0,28 meter. Bagaimana? Apa kalian dapat memahami? Agar lebih dapat dipahami, kalian bisa memutar ulang pembahasan tadi ya. Berikutnya adalah satuan massa, waktu, dan suhu pun dapat dikonversi seperti ini. Nah teman-teman, berlatihlah mengonversi satuan-satuan panjang, waktu, dan massa dengan melakukan aktivitas berikut ini. Konversilah satuan-satuan di bawah ini ke dalam satuan bakunya. 1. 2,4 km. 2. 3,5 ton. 3. 1.400 gram. 4. 24 menit. 5. 4,5 jam. Ingat ya teman-teman, bahwa satuan internasional untuk jarak adalah meter, untuk waktu adalah second, dan untuk berat adalah kilogram. Cobalah berdiskusi dengan teman atau guru kalian agar lebih mudah mengetahui atau bahkan menghafal urutan dan jumlah dalam mengonversi satuan. Selanjutnya, kita akan membahas materi pengukuran yang keempat, teknik pengukuran yang benar. Pemilihan alat ukur sangat penting agar dapat memperoleh hasil percobaan yang akurat. Pengukuran pun perlu dilakukan dengan cermat agar hasilnya tepat. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika melakukan pengukuran yaitu sebagai berikut. A. Selalu perhatikan bahwa alat ukur yang digunakan selalu pada angka 0 sebelum kalian mulai mengukur. B. Pastikan alat ukur yang digunakan sudah mengukur secara tepat. Misalnya, jika mengukur suhu cairan, termometer ada di dalam cairan, bukan di atasnya, juga tidak menyentuh wadah cairan. Bila mengukur waktu, stopwatch dinyalakan tepat pada saat percobaan mulai dilakukan dan dihentikan tepat pada saat percobaan telah selesai. C. Selalu catat pengukuran disertai satuannya. Gunakan simbol satuan yang benar. D. Hindari kesalahan paralaks, di mana pengamatan tidak dilakukan sejajar dengan skala benda terukur. Mata kalian perlu sejajar dengan pembacaan skala pengukuran. Ingat ya teman-teman, harus sejajar. Apabila terjadi kesalahan paralaks, jika kalian membacanya dari samping atau dari belakang atau terlalu depan, maka hasil pengukurannya bisa terlalu rendah atau terlalu tinggi dari yang semestinya. E. Segera mencatat hasil pengukuran. Jangan mengandalkan ingatan saja, karena kita memiliki keterbatasan saat mengingat. F. Cairan biasanya memiliki bentuk yang tidak rata atau cembung, sehingga dalam mengukur volume cairan, selalu bacalah skala pada sisi cembung cairan tersebut. Jika cairan cembung di bagian bawah, maka bacalah skala pada batas itu. Namun, ada cairan tertentu yang mencembung di bagian atas. Untuk cairan seperti ini, bacalah skala pada bagian atas. Untuk mempraktikkan teknik pengukuran yang benar, marilah kita simak 4 percobaan berikut. Kita simak dan lakukan 4 aktivitas pada audio selanjutnya.